Dia wajib ada, namanya itu adalah literatur review. Ya, literatur review maksudnya adalah penelitian terdahulu yang relevan, yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Jelas gak? Literatur review adalah penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dari sisi objek, dari sisi variabel, dari sisi metode penelitian yang digunakan. Ya, contohnya saya mau meneliti tentang tadi pengaruh lingkungan terhadap prestasi belajar mahasiswa. Ya, kemudian ternyata saya akan menuliskan, ya, Abdurrahman tahun 2022 telah melakukan penelitian dengan judul pengaruh lingkungan terhadap prestasi belajar mahasiswa di Institut Sirajul Falah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan sampel sejumlah 50 mahasiswa. Analisis digunakan menggunakan SPSS atau Microsoft Excel, dan kesimpulannya adalah bahwa ada pengaruh yang signifikan antara dari sisi ya, lingkungan, pengaruh lingkungan berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa. Kemudian penelitian yang akan penulis lakukan hanya di MA Sirajul Falah. Berarti bedanya adalah di lokasi, yang satu perguruan tinggi, yang satu di Aliyah. Itu namanya kajian pustaka terdahulu atau literatur review, atau disebut juga dengan penelitian yang relevan. Tujuannya untuk apa? Agar penelitian kita itu berbeda dengan penelitian orang lain, dan juga memosisikan penelitian kita dibandingkan dengan penelitian orang lain. Ya, bisa dipahami? Udah kenceng nih suaranya nih, ya kan? Zaki paham nggak? Insya Allah nanti diulang-ulang lagi ya. Oke, nah kemudian setelah itu baru nanti, berarti nanti ada yang berikutnya adalah merumuskan hipotesa. Sebenarnya hipotesa ini dia masih biasanya itu setelah literatur review. Ada tahu yang namanya hipotesis? Ya, jadi hipotesis itu adalah dugaan atau jawaban sementara yang akan dibuktikan dengan dengan alat kuantitatif. Ya, misalnya tadi, ya, jadi nanti ada hipotesa itu H0 sama H1. Ya, kalau H1 berarti di situ apa? Oh, ada pengaruhnya. Kalau H0 berarti tidak ada pengaruhnya. Nah, kemudian ya nanti ada kerangka pemikiran sebenarnya, ya, tapi itu next saja. Kita langsung masuk ke bab 3, dan bab 3 inilah di situ tempatnya statistik. Nah, ini udah saya ulang 2 kali nih, ya, nanti harus berkali-kali. Jadi kalau kita belajar tentang statistik itu adanya di bab ketiga. Ya, sebenarnya di hipotesis sebenarnya ya ada juga di situ, ya, hipotesis awalnya ada, tapi secara umum itu mulai dari desain penelitian, kemudian populasi. Saya mau tanya ke yang siapa ya? Oh, yang ini. Populasi itu apa? Ya, populasi itu apa? Ya, dibantu sama yang sebelahnya. Populasi itu apa? Coba, populasi itu apa? Oh, yang sana yang baru datang, pojok. Populasi itu apa? Suatu perkumpulan, Pak. Perkumpulan pencak silat. Coba Zaki, populasi itu apa? Jumlah apa? Populasi itu jumlah suatu orang. Jumlah satu orang. Ya, sudah agak benar juga sih sebenarnya. Yang ini coba, populasi itu apa? Ini. Yang dikumpulkan berasal dari sumber yang bervariasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Apa, diulang? Data yang dikumpulkan. Ya, sebenarnya sih bukan datanya, tapi
orangnya, atau disebut dengan apa? Orang yang mengisi angket namanya apa? Responden. Berarti sebenarnya populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Ya, kalau sampling, sampel apa? Iya, berarti sampel itu ya sampelnya, contohnya, atau lebih tepat itu adalah responden yang merupakan perwakilan dari populasi yang mengisi kuesioner. Prosesnya namanya sampling, pakai bahasa Inggris ing, artinya apa? Sedang. Kan bendanya orang yang namanya sampel. Nah ya, berarti udah tahu tuh populasi dengan sampel. Nah, setelah tahu populasinya berapa, sampelnya berapa, kemarin Sahril pakai teori apa untuk menentukan sampling? Pakai apa coba? Kayak gimana teorinya kalau untuk menentukan sampel? Jadi nggak sembarangan, namanya itu disebut dengan apa? Ada berapa tuh? Ada berapa? Teknik teknik pengambilan sampel. Nah, N besar itu adalah populasi, kemudian N kecil itu adalah sampelnya. Bagaimana? Hah? Itu ya jumlah keseluruhan. Jadi pertama itu adalah dalam teknik sampel itu ada namanya random sampling, ada stratified sampling, ada lagi clustering sampling. Maksudnya gini aja gampangnya. Jadi misalnya ada mahasiswa itu ada 1000. Kemudian dari 1000 itu saya pilih misalnya berdasarkan gender. Laki-laki 50, perempuan 50. Itu berarti dia disebut juga dengan clustering. Ya, atau saya ambil yang semester 1 5, semester 3 5, semester 5 5, semester 7 5 misalnya. Itu namanya stratified. Jadi setiap populasi, anggota populasi itu dia memiliki kesempatan untuk dapat digunakan sebagai sampel. Ya. Kemudian nanti ada pengembangan instrumen yang kemarin sudah belajar dari bagaimana misalnya tadi pengembangan instrumen itu nanti ada juga nyambung ke bab kedua, misalnya pengaruh lingkungan. Berarti pengaruh lingkungan ini untuk membuat pernyataannya bagaimana? Diturunkan lagi menjadi indikator. Oh, lingkungan itu tadi ada lingkungan apa? Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan tetangga, lingkungan nanti sekolah dan seterusnya. Baru nanti ada contohnya. Ya, kemudian pengujian instrumen. Nah, kalau instrumen itu sudah jadi, nanti ada uji instrumen. Kemana apa saja uji instrumen? Apa aja coba? Ada validitas, ada reliabilitas, ada normalitas, betul. Heterodektisitas. Ya, oke, kita lihat ya. Oke, kemudian nanti baru di pengumpulan data itu juga pakai statistik. Kenapa? Kan dikumpulkan. Zaman sekarang ya sudah pakainya Google Form. Ya nggak perlu lagi ngeprint banyak-banyak kemudian suruh ngisi checklist. Ya boleh aja sih, cuman udah nggak zaman sekarang. Ya tinggal kirim Google Formnya kemudian diisi langsung tuh di Excel itu atau di sheetnya doc itu biasanya langsung keluar hasilnya. Bahkan sudah ada namanya statistik deskriptifnya. Ya, oke, kemudian sampai kepada analisis data. Yang bab 4 bab 5 nggak usah dulu, nanti dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah ini tadi yang disebut dengan apa? Dengan masalah. Jadi masalah itu ada dua, ada masalah yang sifatnya itu positif, ya, ada juga yang negatif. Jadi sesuatu yang diharapkan ternyata apa? Dia lebih dari yang diharapkan. Tapi ada juga yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya kita pengen misalnya akhwat itu pengen pengen punya suami ya yang sedang-sedang, kayaknya sedang, gantengnya juga sedang. Tapi ternyata alhamdulillah dapat yang ganteng, kaya kayak Zaki nih ya. Nah itu kan berarti potensi. Masalah tidak? Masalah gak sih?
Masalah yang positif, karena hidup selalu ada masalah gitu ya. Ya nanti kemudian kalau yang tadi ternyata yang dapatnya itu udah pengangguran gitu ya, mukanya abstrak, pas-pasan gitu ya. Tapi orang itu setia, wah gitu ya. Terus semangat juga cari duitnya gitu ya. Nah ini apa disebut dengan masalah. Jadi ada positif, ada yang negatif ya. Nah ingat ini pesan dari siapa nih, John Dewey, seorang penulis juga riset metodologi. A problem well defined is a problem half solved. Siapa yang bisa bahasa Inggris? Coba yang ini. Inilah yang udah menunjuk ini. Coba apa artinya? Coba. Sebuah masalah, a problem well artinya apa? Coba Sahril, atau yang baru datang nih, bisa bahasa Inggrisnya nih? Belajar lah, kan ada bahasa Inggris ini ya. Ya yang bisa gimana terjemahnya? Ada terjemahnya kan di situ kan? Coba dibuka yang benar. Artinya apa? Ya kalau saya terjemahkan itu adalah sebagai sebuah permasalahan yang teridentifikasi dengan baik itu akan mendefinisikan atau akan menjadikan sebuah separuh dari penyelesaian masalah gitu ya. Jadi kalau deskripsi kita sudah benar dalam merumuskan masalah, itu sudah separuh dari solusi, separuh dari permasalahan itu sudah terselesaikan. Bisa dipahami nggak? Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya as-su'al, kemudian apa? Nisful jawab. As-su'al nisful ilm. Pertanyaan itu adalah separuh dari jawaban. Pertanyaan itu separuh dari ilmu. Kalau ada yang nanya, berarti apa? Ya berarti dia paham, tapi tidak keseluruhan, makanya nanya. Coba kalau saya tanya, ada yang mau bertanya? Diem aja gitu, berarti nggak tahu sama sekali tuh, gitu kan ya. Atau mungkin malu-malu bisa jadi. Tapi ketika ada yang mau nanya, oh saya mau nanya Pak, oh berarti dia sebenarnya paham tetapi masih kurang. Jadi makanya dia bertanya, sehingga as-su'al nisful jawab nisful ilm. Soal atau pertanyaan itu adalah separuh dari ilmu atau separuh dari jawaban. Jadi merumuskan masalah yang baik dan benar itu adalah separuh dari solusi atau jawaban. Ya jadi separuh masalah itu apa? Terselesaikan, ya terdefinisikan dengan baik. Terjemahnya apa yang benar di situ? Nah, nggak tahu ya, berarti nanti aja ya. Oke, lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke sini. Ini tadi yang disebut dengan apa? Untuk kan kita itu hanya ada apa? Hanya ada X dengan Y. Kita pertama bicara tentang Y-nya dulu. Ya, jadi latar belakang masalah, ya, ini ada variabel dependent. Yang ini coba, apa itu variabel dependent? Ya, coba variabel apa variabel? Harus tahu nih, ya. Jangan sampai nanti, walaupun nanti ingat, kalau nanti deskripsi, mungkin ada beberapa mahasiswa yang nggak suka hitungan, yang nggak suka mungkin statistik. Ya nggak apa-apa, berarti nanti skripsinya itu kualitatif. Di sini masih diperbolehkan, gitu ya. Tapi sebagai mahasiswa harus belajar juga, minimal pernah belajar, minimal tahu. Oh dulu kemarin Pak Abraham tuh tentang statistik, oh ternyata ada manfaatnya juga nih ya untuk ngitung, untuk apa? Apalagi nanti yang mungkin pengen jadi guru, pengen jadi dosen, ya harus bisa. Ya jadi belajar dulu perkara, nanti kalau sudah skripsi mau kuantitatif atau kualitatif itu bebas. Ya, yang penting belajar dulu, oke? Nah kita lihat, jadi masalah variabel dependent. Tadi dependent itu apa ya? Hasil yang dipengaruhi oleh sesuatu. Tapi lebih tepat sebenarnya adalah pakai kata variabel yang terikat. Ya, yang terikat artinya dipengaruhi. Ya, artinya dipengaruhi kan ya. Misalnya, kita ngomong kemarin di sini ngomong juga, kecantikan seseorang itu dipengaruhi oleh apa kira-kira?
Ya bisa jadi, kenapa enggak? Ya banyaklah orang-orang cantik gitu, tapi nggak punya uang, nggak punya sabun, nggak punya bedak, ya jadi jelek jadinya gitu ya. Ya betul, itu satu, tapi kan bukan cuma uang. Iya kan, banyak juga mungkin cantiknya itu karena keturunan bisa jadi, ya karena make up tadi, karena uang juga, karena bedak bisa jadi, atau apalagi Zaki, cantik itu dipengaruhi oleh apa? Aura yang berasal dari dalam hati. Wah. Jadi dalam sekali nih ya, jeros sekali nih. Jadi kecantikan dipengaruhi, kalau dalam hati sih bukan aura, tapi apa ya? Kalau aura itu dia nampak di luar gitu ya. Jadi kalau kecantikan itu juga dipengaruhi oleh bersihnya, baiknya hati. Atau mungkin juga kecantikan itu dipengaruhi juga oleh akhlaknya, adabnya, kesopanannya. Coba kalau orang cantik pakaiannya sembarangan, ngomongnya kasar, kan nggak jadi cantik lagi. Jadi kecantikannya itu dia langsung hilang. Ya lihat aja orang cantik tapi ngomongnya itu kasar, jadi langsung hilang tuh. Kalau Jaki kan gini udah ganteng, manis lagi, nggak pakai gula gitu ya. Ya oke, kita lanjut ya. Nah jadi pertama, jadi nanti di variabel dependent adalah variabel terikat yang dia itu dipengaruhi. Ya, yang dipengaruhi itu berarti apa? Dalam identifikasi masalah berarti masalah-masalah yang terkait dengan variabel dependent. Ya, berarti Y, ingat, Y itu adalah terikat. Ya, Y itu terikat atau dependent karena dia dipengaruhi. Kecantikan berarti Y. Ya, tadi uang itu adalah apa? Adalah X, ya. Nah, kalau ditanya, kan ada yang mempengaruhi juga X-nya? Iya. Tetapi kalau dalam penelitian tadi ada BM, ada batasan masalah. Saya hanya meneliti uang itu sebagai variabel yang independen. Saya itu hanya meneliti tentang kecantikan yang menjadi variabel dependen. Nanti kalau ada yang bilang lanjutannya, kecantikan berpengaruh terhadap udah ditanya kemarin ya? Udah belum? Udah kan ya? Udah tahu berarti kalau saya mau meneliti tentang kecantikan dipengaruhi oleh X1, X2, X3 dan seterusnya, berarti saya membatasi masalah kecantikan itu sebagai variabel dependent. Tapi kalau saya membuat penelitian kecantikan berpengaruh terhadap Y, misalnya Y1-nya itu adalah percaya diri, Y2 pertemanan, Y3 kualitas pacar misalnya gitu ya. Nah itu berarti saya sedang meneliti kecantikan itu sebagai apa? Sebagai variabel dependent. Jadi ada batasan. Ya ada batasan. Waalaikumsalam. Kenapa terlambat nih? Nah yaudah duduk di sini dulu, kita mau tanya-tanya dulu nih. Oh iya di sini aja. Nanti Pak. Enggak apa-apa, enggak di sebelah sini biar nggak kelihatan. Nanti menuhin YouTube saya lagi nih. Oke, pertanyaannya. Nah, kita langsung tanya nih. Kira-kira nih, ini kita bisa tentang penelitian tadi sudah sampai kepada dependent. Kita mau tanya faktor-faktor, namanya siapa? Asep. Bener namanya Asep. Asep siapa? Asep? Asep Emin Pak, panggilannya Emin. Oh, Emin. Asep Sifa Muhaimin. Ya udah, jangan lihat sebelah sini, sebelah sana. Nanti ini menuhin. Ya, oke. Panggilnya Muhaimin Sifa ya, tapi Sifa kayak perempuan ya. Asep aja deh. Emin Pak. Emin. Senangnya dipanggilnya apa? Asep. Ya udah Asep. Oke, Asep saya mau nanya. Tadi ingat saya mau meneliti tentang sebab-sebab keterlambatan Asep. Nah, lambatnya Asep itu berarti saya mau meneliti dia itu sebagai variabel kira-kira mau dependen atau independen? Ya, dia yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi berarti independen. Ya, yang dipengaruhi yang terikat yaitu dependen, betul. Artinya kan yang dipengaruhi Y. Nah, variabel Y-nya adalah keterlambatan Asep. Nah, kita mau cari variabel X-nya. Nah, saya mau tanya ke sebelah sana. Kira-kira Asep ini lambatnya kenapa? X1.
Kesiangan, ya boleh lah gitu ya. Yang kedua X2. Ya mungkin ngerjain itu dulu sebelum itu. Ngerjain apa? Kayak nyuci kayak itu. Maksudnya tuh yang itu X3. Begadang X4. Ya sama juga. X4. Hah? Sama begadang berarti. Ya udah X5. Ya, tadi kesiangan sama aja. X6. Ngantri mandi. Emang udah asrama? Pondok. Ya udah X6. Oh, soleh. X7. Apa kira-kira? Aduh, ada 8. Masa bagi-bagi main PS? X9. X9. Saya itu bener banget. Apa kira-kira? Itu bener. Hah? Berarti motivasi. Terakhir X10. Hah? Oh, macet. Dari rumahnya di mana sih? Jauh nggak sih? Jauh, Pak. Sebelah mana? Saya jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Iya. Berapa kilo? 2 kilo, Pak. 2 kilo mah dekat kalau Kan ngap, Pak. emang sakit asma? Enggak. Kalau asma kasihan juga sih. Sambil Oke, berarti kita ambil tadi yang ini, yaitu lemahnya motivasi. Berarti saya mau meneliti kan contoh. Iya, Contoh contoh ya, saya mau contoh. meneliti, coba Asep jawab. Saya mau meneliti tentang pengaruh motivasi terhadap keterlambatan mahasiswa. Nah, kira-kira berarti yang pertama yang mau diteliti itu apanya berarti? keterlambatan saya, Pak. Iya, betul. Saya kayaknya kalau sebut motivasi, kayaknya saya nggak perlu motivasi karena udah ada dorongan orang tua ya, Pak. Nah, tadi udah ngomong juga, kadang dorong orang tua itu bukan motivasi, tapi pemaksa, gitu ya. Memang maksa nggak sih orang tuanya? Enggak, ikhlas berarti. Nah, terus, kan Allah Taala itu. ya udah, terus suka kesel nggak kadang suka diatur-atur sama orang tua? Mungkin tatkala ada keselnya. Enggak, jadi gini, Pak. Ya, jadi Ada tatkala. ya namanya orang kan variabel naik turun Itu kan. seimbang ya, Pak. Iya. Antara dia milihnya sebabnya apa, pendorongan motivasi juga ke apa, Pak. Jadi karena saya suka ada tatkalanya kesel karena berpengaruhi oleh lingkungan kayak si ini karena saya kesel, Pak. Oh, Tapi kesel. di sisi lain saya bangkit karena sebuah dorongan untuk orang tua yang menjerumuskan ke masa depan nanti. Ya udah berarti itu termasuk. Kira-kira ada nggak sih pengaruh ini? Berarti tadi kalau mamanya kurang disiplin nih, berarti kita kalau keterlambatan itu sebenarnya kalau nanti menggunakan variabel namanya variabel kedisiplinan. Oke, berarti saya mau nanya nih, kira-kira yang mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa itu apa? Yang mempengaruhi? Mahasiswa berarti umum ya, Pak? Iya, umum aja, jangan asep aja nanti kasihan. Saya pribadi, Pak. Enggak lah, jangan tuh ngomongin orang, nggak boleh. Ya jadi kedisiplinan itu biasanya dipengaruhi oleh apa? Oleh lingkungan mungkin, Pak. Lingkungan, contohnya kayak gimana lingkungan? Kayak contohnya saya juga ya, Pak.